pelajaran lalu menerapkan dalam kehidupan. Inna istimal al-Quran al-Karim ala dzikrin nahli wa zubab wal ankabut wan naml wa nahwiha minal muhtarat mimma qad la yalik fi zahmil musyrikin bikalamil fusoha. Sesungguhnya kandungan Al-Quran menyebut lebah, lalat, laba-laba, ankabut, semut, dan seumpamanya yang dianggap hina oleh orang-orang musyrikin. Bikalamil fusoha, coba ditulis, diangkat Pak. Layak tahu fi fasahatil Quran. Menurut pendapat para ahli balaghah, fusoha balaghah maksudnya, tidak mengotori kefasihan Al-Quran. Wala yahillu biqaunihi mu'jizan. Yakhil, tidak mengurangi keadaan Al-Quran sebagai mukjizat. Lianna sighara hazihil asya layak dahu fil fasahah. Sebab binatang-binatang kecil yang disebutkan itu tak mengotori kefasihan Al-Quran idza kana dzikruha mustamilan ala hikam balighah. Jika menyebutkannya, menceritakannya mengandung hikmah, pelajaran yang bagus. Wahada wajhun wajhu munasabatil ayah lima qobraha. Ini sisi keserasian antara ayat ini dan yang sebelumnya. Wa idza waradal haya fi haqqillahi ta'ala. Kalau Allah itu malu, falaisal muradu minhu al khauf alladzi huwa mabda'ul haya wa muqaddimatuhu. Maka malu bagi Allah tidak dimaksudkan takut yang merupakan sumber rasa malu dan awal rasa malu. Bal tarakal fi'lalladzi huwa muntahahu wa ghayatuhu. Akan tetapi dia meninggalkan perbuatan yang merupakan puncaknya. Wa kadzalika laisal murad bil ghadab fi haqqillahi ta'ala. Demikian juga terkait dengan marah bagi Allah, syahwatul intiqam wa ghilyanu damil qalb. Marah itu pada hak Allah adalah keinginan syahwat, membalas dendam, dan mendidihnya darah dalam hati. Balil murad tilkan nihayah wa huwa inzalul iqab. Akan tetapi maksudnya dendam adalah dia menimpakan sanksi
iqab siksa. Wa hadza huwal qanun al-kulli fi hadzal bab. Inilah ketentuan, ketetapan undang-undang universal dalam bab ini. Paham maksudnya? Bapak-bapak mau sholat Jumat cuma pakai kaos kutang, ya kain sarung. Malu apa enggak? Malu. Maka malu itu mencegah perbuatan sholat Jumat pakai kaos kutang. Akhirnya dia hindari. Itu malu bagi kita. Kalau memberi sedikit, malu apa enggak? Malu. Maka diberi banyak. Dan seterusnya. Ibu-ibu mau kondangan pakai daster. Malu apa enggak? Malu. Terus malu itu mencegah. Akan halnya malu bagi Allah. Bukan seperti malunya kita. Bagaimana itu? Karena justru dia ingin menunjukkan kebesaran, keagungan, keesaan, keluar biasaannya. Dia mulai dari yang kecil. Maka ayatnya bunyi, enggak malu. Tapi kan soal kecil besar, kekuasaan, menunjukkan kekuasaannya sama. Maka bunyi ayat, Innallaha la yastahi. Tuh, tidak malu. Sekaligus sikap orang-orang kafir itu menunjukkan perbedaan malu antara kita dan Allah. Iya, itu maksudnya. Wa kalamullahi hak mutlak. Kalam Allah, betapapun dia menyebut nyamuk, lalat, lebah, itu kebesarannya dan kebesarannya hak mutlak. Siapa di antara kalian yang tak percaya sama Allah terus bisa menandinginya? Gitu. Bikin lalat, bikin kutu, bikin laba-laba. Ada yang bisa. Itu maksudnya kalamullah hak mutlak. La naqsa fihi fi haddi dzatihi. Tak ada kurang sedikit pun secara substansial. Wala fi janib min jawanibi. Atau dari salah satu sudut dari sekian sudutnya yang ada. Iya bagus, cuma umpam itu dari salah satu sudut. Cuma bagian ini kayaknya nggak bagus. Nggak ada itu. Wa innama huwa hak. Bener. Bikin bumi bener semua. Bikin langit bener semua. Rapi. Bikin air rapi. Nggak ada beda-beda. Semua air turun ke tempat yang rendah. Walaupun dimuncratin ke atas pasti jatuh. Liannahu mubayyin lil haq wa muqarrir lahu. Sebab dirinya itu memang menjelaskan yang hak, maka semua ciptaannya hak. Bukan cuma dirinya saja yang menjelaskan kebenaran, tapi ciptaannya menunjukkan bahwa dia benar. Itu mubayyin muqarrir. Wasa'iq ilal akhdhi bihi. Syaik mengiring untuk kita mengambil pelajaran.
bimalahu minat ta'sir fin nafs, yang kemudian memberi pengaruh kepada jiwa. Ada ayam, terus keluar telur, dibungkus rapi telur. Kalau dierami keluar ayam. Kalau tidak, digoreng enak, lezat, bahkan mengandung vitamin luar biasa. Itu udah nggak selesai membicarakan kebesaran, keagungan, keesaan Allah. Hak yang nelur ayam betina. Ayam jantan nggak akan nelur. Itu udah sistemik, benar, mutlak. Oke. Lalu harus memberi pengaruh pada jiwa. Sehingga keluar kata tak ada yang diucap kecuali Subhanallah. Cabai begitu prosesnya sama, tapi rasanya beda sama bawang sama serai. Jahe sama kunyit sama apa enggak? Nah, beda. Itu namanya hak. Hak. Tidak ada satu dekade berubah. Pokoknya jahe rasa kunyit, kunyit rasa jahe. Nah, dari sekian kebesaran, kehebatan, kedahsyatan, keesaan, semua ciptaannya ada pada manusia. Manusia diberi akal untuk bersyukur. Malah untuk melawan. Diciptakan sebagai perempuan, nggak mau, pengen jadi laki. Atau sebaliknya. Diciptakan berpasangan, nggak mau sama pasangan. Maunya yang sejenis. Coba bayangin itu. Kalau kita mau menyalahkan iblis, emang dia sumpahnya akan saya goda. Agar mereka semua jadi temanku di neraka. Kata Allah, silahkan. Kamu tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang soleh, yang taat, yang takwa. Wadarbul amsal wal asbah fil Qur'anil Karim yuradu bihi kasful qawamid. Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Qur'annya dengan hal-hal seperti itu dimaksudkan dalam rangka mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Ada laba-laba min ahwanil buyut, rumah paling paling lemah. Maksudnya Allah ingin mengungkap rahasia di balik kelemahan. Nah, ada lalat, ada nyamuk, ada lebah. Bagaimana kita mencapai yang tersimpan sengaja Allah titipkan di balik semua itu? Disuruh belajar, tahu, ketemu. Apalagi lebah, bukan lebahnya saja, bukan madunya saja, sarangnya menginspirasi, menginspirasi para ahli bangunan. Ada? Iya, kasful ghamid wa tambihul azhan tuh ilal haqa'iq. Tambih mengingatkan, menyadarkan akal pikiran kepada hakikat, hakikat fakta, faktanya. Wa ibanatil masolih. Saat yang sama, lewat itu Allah menjelaskan hal-hal yang baik bagi manusia dalam kehidupan. Wa takrirul hikam al-balighah. Menetapkan hikmah yang sangat tinggi. Wa huwa minal umuril mustahsana fil uqul
wa tarbiyati wa ta'lim. Semua itu yang didapat apa di balik ciptaannya yang sangat dihinakan oleh orang-orang kafir, musyrik, ada kebaikan. Pada apa? Pada akal. Akal mikir. Mikir diperas pikirannya sampai subhanallah. Wat tarbiyah. Orang yang udah menemukan ingin menularkan, lalu membangun lembaga pendidikan sebagai disiplin ilmu khusus. Wat ta'lim pengajaran. Ammal ladina kafaru fayujadiluna fil haq ba'da ma tabayyan. Adapun sikap orang-orang kafir, justru mereka mendebat kebenaran setelah jelas kebenaran itu. Udah jelas. Tuh lihat RRT, Roy, Rismond, Tifa. Udah menjelaskan kebenaran. Tapi mereka yang tak suka mau membantah kebenaran. Akhirnya pikiran mereka maunya itu udah yang ada di pikiran mereka difokuskan pada pertama menyerang, menyerang individu dilatar belakangi oleh transaksi yang sudah ditandatangani. Kan gitu di balik apa namanya peristiwa ada Allah di sana. Iya, wa yu wa yumaruna bil burhan. Mereka meragukan, mirok meragukan, syak. Bukti, padahal bukti yang ditampilkan luar biasa ilmiah. Tapi karena memang dasarnya tak suka sama kebenaran, akhirnya pokok diskusi debat bukan bagaimana mencapai kebenaran, bukan, tapi mencapai bagaimana menang. Mereka merasa punya kuasa. Bil burhan waqad ta'ayyana, dan buktinya udah jelas. Udah jelas. Para ahli juga melihat keputusan mereka ditersangkakan, udah tidak normal. Fayakhrujun minal maudhu. Tuh ini persis. Akhirnya keluar dari topik utama. Topik utama asli apa palsu. Keluar kemana-mana pencemaran. Hmm? Kan sifat yang disebutkan oleh Allah. Ammal ladzina amanu fayaquluna annahul haqqu min rabbihim. Tapi ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masalah. Tuh berseberangan. Ya, persis. Iya, dengan fenomena yang sedang disaksikan oleh bangsa. Yakhrujuna minal maudhu wa yu'riduna anil hujjah. Berpaling dari argumentasi ilmiah, data, fakta, berpaling dia. Pokoknya, eh, apa namanya, pencemaran. Padahal kasusnya kasus ijazah, jadi pencemaran. Belum dibuktikan, udah dituduh mencemarkan. Itu watak, watak siapa? Alladzina kafar. Hmm. Walaisal iman awil kufru amron warosian. Iman kufur bukan persoalan yang diwarisi. Au kohrian jabrian. Atau persoalan pemaksaan. Wa innama lil iradati wal ikhtiyari wal akli dakhlun fihi. Akan tetapi keinginan, ikhtiar, pemikiran, intervensi. Intervensi kepada iman dan kufur. Iman dan kufur bukan hubungannya Allah terkait dengan ayat ini. Tapi Allah sebagai simbol, bukan simbol, fak.
fakta sumber kebenaran, jadi iman memang iman kepada kebenaran. Maka kasus yang sedang gaduh eh, itu kebenaran. Ada yang iman kepada kebenaran dibuktikan dengan argumentasi, ada yang tidak iman kepada kebenaran. Tuh di sini dia. Innama lil iradati wal ikhtiar, tetapi saya ulangi, iman bukan warisan atau kufur juga bukan. Ya, bukan sebuah kepastian. Orang pasti beriman. Bukan juga paksaan. Akan tetapi, tuh nih dia, keinginan, ikhtiar, terus rasionalisasi, dakhlun fihi, itu masuk intervensi. Ya, dia pengennya apa? Kubu sana pengennya menang. Karena tugas dia harus menang. Nah, itu, apapun caranya. Disimpangkan, dibelokkan. Wasababuhu huwa istikhdamu taqatil insan. Dan sebabnya kenapa itu? Mereka kufur, seorang kafir kayak begitu. Dia menggunakan semua potensi manusia. Digunakan potensi ilmunya, ilmu hukumnya, dan selainnya. Potensi apa pada manusia? Panca indera, rasa, dan pikiran. Walaysa lil masal kama yaz'amul kufar taksir fi tafriqin nas ila dhalalah wa huda. Sementara bagi orang kafir, perumpamaan tuh, perumpamaan lalat tadi tidak memberi pengaruh kepada pembedaan manusia, mana yang sesat, mana yang petunjuk. Jadi kayaknya nyambung, harus dikontekstualisasikan ayat ini ke kita. Kasusnya dulu lalat, sekarang kasusnya kan ijazah. Tuh, ada yang membuat orang sesat, ada yang membuat orang mendapat petunjuk. Adapun mereka yang beriman dalam konteks ijazah, beriman kepada kebenaran yang didapat oleh panca indera, akal, lewat media penelitian, dan itu adalah kebenaran yang sama dari Allah, maka menjadi terpecah belah. Terpecah belah dalam konteks Al-Quran, ada yang sesat, ya, ada yang mendapat hidayah. Fallahu ta'ala la yudhillu ahadan minal mu'minin al-muhtadin. Maka Allah tidak akan menyesatkan seseorang yang beriman mendapat petunjuk melalui hidayah akal. Tuh lihat. Kan hidayah itu yang mengungkap palsu apa bukan. Terus lewat akal yang diberikan oleh Allah, dia penasaran menjadi pengen tahu sebenarnya. Sampai ke sekolahannya ditelusuri. Belum selesai sampai sekarang. Betapapun di luar negeri jauh di sana dikejar. Itu dorongan kebenaran. Kebenaran kalau udah mendorong bagi orang yang beriman. Beriman terhadap kebenaran. Ya, itu bihidayatil akli waddin. Ada dua. Pertama, kebenaran ilmiah. Yang kedua, agama. Agama mendorong untuk mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Wa innama yudilul fasikin. Baru tuh. Yang sebelah sana pasek semua. Akan tetapi Allah menyesatkan orang-orang yang fasik, yang keluar dari taat, wasiratillahi sawi, dan jalan Allah yang rata, sawi yang lurus. Alladzina sabaqu fi ilmillahi ta'ala, yang sudah diketahui oleh Allah. Ini jalan lurus.
Nih jalan bengkok. Jalan lurus maksudnya pertama jalan kebenaran dan jalan dalam rangka menegakkan kebenaran itu jalan lurus. Kalau jalan dalam rangka menegakkan kebatilan, nah itu jalan bengkok. Ya, itu udah diketahui oleh Allah. Annahum ghairu huda. Bahwa mereka, para fasik-fasik itu, bukan berada di petunjuk. Fayakunu isnadul idlal ilallah. Nah ini teologinya. Menyandarkan penyesatan kepada Allah. Coba diangkat. Mhm. Allah Ta'ala fi qabili isnadil fi'li ila sabab. Maknanya menyandarkan perbuatan kepada sebab. Li'annahu lamma duribal masal. Sebab ketika diberikan perumpamaan, fadalla bihi qaumun. Ada sekelompok sesat. Wahtada bihi qaumun. Ada sekelompok mendapat petunjuk. Karena dalika sababan fi dolalin nas wa hudahum. Maka perumpamaan itu menjadi sebab. Ada yang sesat, ada yang mendapat petunjuk. Fakanat illatu dolalihim hiyal fusuk. Maka sebab kesesatan mereka adalah kefasikan, bukan Allah. Ail khuruj an hidayatillah, keluar dari hidayah Allah, fi sunanihi fi khalqihi. Mana dia hidayah Allah? Adanya di mana? Di sunnah-sunnahnya pada setiap ciptaannya. Allati hadahum ilaiha, di mana sunnahnya memberi petunjuk kepadanya, kepada sunnah itu melalui akal wal masyair, rasa. Wabi kitabihi, ditambah dengan kitabnya, bisu bin nisbati ila din au utuh, jika dihubungkan dengan agama, yaitu kitab menjadi sebab Allah memberi petunjuk kitab yang diberikan. Ilatin apa ilalazi? Iladina. Ah Oh, iya, ilal ladzina utuh. Iya, makasih. Bu nih kacamata nih harus diganti nih. Ah, iya nih berengan nih. Iya, ilal ladzina utuh bin nisbah ilal Oke. ladzina utuh. Jadi media untuk mendapatkan kebenaran bagi para penegak kebenaran, pertama hidayah. Lewat mana? Lewat akal, lewat rasa, lewat kitab Al-Quran dan Sunnah yang diberikan kepada mereka-mereka yang beriman. Gampangnya begini, Bu. Ini ayat yudillu bihi mayasya. Yudillu, failnya mana? Failnya Allah. Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Allah memberi petunjuk pada yang dikehendaki. Hmm. Udah, masa muncul pertanyaan, masa Allah menyesatkan? Masa Allah memberi petunjuk? Berarti Allah pala pilih. Ada yang dikasih sesat, ada yang dikasih petunjuk. Nah, itu harus teratasi secara teologis dan kebahasaan. Sebelum itu gampangan begini. Khotamallahu ala qulubihim. Khotama mengunci. Failnya mana Allah?
Masa Allah ngunci supaya nggak dengar dakwah? Kan negatif. Nggak mungkin. Itu perbuatan buruk. Maka harus dipahami. Allah menciptakan ciptaannya pada saat yang sama diberi hukum. Namanya sunnahnya. Air mengalir ke tempat yang rendah. Allah ciptakan air, diberi hukum buat air. Itu namanya sunnah. Yaitu mengalir ke tempat yang rendah. Pasti itu. Asap membumbung tinggi ke atas. Api panas. Es dingin. Nah itu contoh sederhana konkret. Contoh hukum Allah yang lain, rajin, pandai, malas, bodoh. Jangan coba balik. Malas, pandai, rajin, bodoh. Buh, kan dahsyat itu. Dah, dahsyat. Ketika rajin, pandai, siapa yang memberi pandai? Allah. Karena kita menjalankan sunnahnya, yaitu rajin. Ketika malas, bodoh. Siapa yang memberinya bodoh? Tuh Allah juga. Ya, Allah juga. Kenapa? Karena kita tak bisa dalam hidup ini tak bisa keluar dari sunnahnya. Karena tak bisa keluar dari sunnahnya, maka Allah pasang badan. Emang aku yang ngunci. Maksudnya sunnahnya. Kalau dia memang ingkar, maka keingkarannya yang membuatnya kafir. Itu adalah hukum Allah. Pada konteks itu Allah pasang badan. Aku yang mengkafirkan. Ketika dia fasik, 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 maka kemudian kefasikan itu membuatnya sesat dalam konteks perumpamaan seekor nyamuk. Siapa yang ngasih sesat? Allah. Sementara kelompok lain dia percaya itu adalah kuasa Allah. Dia percaya, percaya, percaya. Dia iman. Nah, imannya itu yang membuatnya dia mendapat petunjuk. Baik iman maupun sesat itu kan sunnatullah. Tuh gitu. Ini yang diterangkan. Fi sunanihi fi kholqihi. Tuh. Allati hadahum ilaiha bil aqli wal masyair. Kita teruskan. Wasifatul fasiqin. Nah, ini juga perlu ditambahkan penjelasan. Kan ayatnya innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به و يضل به وما يضل به إلا الفاسقين. Allah tak menyesatkannya kecuali orang-orang fasik. Fasik dalam ayat ini disebut dengan kata benda, bukan yapsuk, ilal fasikin. Kata benda menunjukkan profesi. Profesi artinya bukan sekali dua kali, emang kerjaannya siang malam, pagi sore, ngomong perbuatan fasik. Maka kefasikannya itu yang membuatnya sesat. Itu penutup ayat. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tak menyesatkan dalam konteks perumpamaan tadi kecuali orang-orang yang fasik. Sebenarnya kefasikannya yang membuat dia sesat. Nih, wasifatul fasikin alladzina adallu anfusahum tuh dia. Sifat orang-orang fasik yang menyesatkan diri mereka sendiri bi anfusihim
Katsiratum minha ma zakarathul ayah. Itu banyak. Di antaranya yang disebut dalam ayat 27. Apa itu? Naqdu ahdillah mimba ditaukidih. Membatalkan janji Allah setelah diperkuat. Udah kebayang. Dulu ketika masih di alam arwah, kita semua udah dipanggil, ditanya Allah, Alastu birabbikum? Qalu bala. Terus usia 120 hari, hal itu diperkuat dengan ditiupkannya ruh. Ruh itu memperkuat janji Alastu birabbikum? Bala. Maka ketika lahir dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu yang diberikan oleh Allah bagi setiap bayi yang dilahirkan memperkuat. Ini disebutkan, pas sudah gede dia fasik, itu namanya membatalkan janji. Siapa saja, ya. Kita sudah lahir bersama agama, bersama potensi iman. Lalu diperkuat, diperkuat, diperkuat seiring dengan perjalanan kita sebagai manusia. Dia batalin. Dia ingkar tuh ngebatalin janji. Di antara fasik tuh nakdu ahdillah membak ditauhid setelah diperkuat. Wa huwa wasiyatullahi ta'ala ila al-khalqi. Itu adalah pesan Allah kepada makhluknya wa amruhu iyahum dan perintahnya kepada mereka bima amarahum bihi min ta'atihi. Isi janji taat, taat. Bani Israel ditegur berapa kali itu. Taat, taat. Ingkar lagi. Diambil itu lagi, anak sapi lagi jadi Tuhan. Terus dia minta ini, minta itu dikasih oleh Allah. Iya saya siap taat. Dia ingkari lagi. Akhirnya apa? Diangkat itu Bukit Tursina. Ayo janji, janji. Kayak model kita mau marah sama anak itu. Angkat bangku. Ayo janji, nggak mau ngelakuin lagi. Itu karena membatalkan janji. Ini dia. Hadahum ilaiha oh ya. Oh, mana dia nih? Karena dalika sababan. Saya ulangi. Sifat ya. Naqdu ahdillah min ba'di tauqidihi wa huwa wasiyatullahi ta'ala ila khalqihi wa amruhu iyahum bima amarahum bihi min ta'ah. Jadi janjinya itu taat. Wa nahyuhu iyahum ammanahahum. Dan melarangnya. Melarang Allah melarang kepada mereka apa saja yang dilarang. Berupa kemaksiatan. Di mana adanya? Di kitab-kitabnya yang disampaikan oleh para rasul. Wanaktuhum zalika tarkul amal bihi. Meninggalkan amal. Allah suruh sholat, dia nggak sholat. Tuh membatalkan janji. Allah suruh puasa, dia nggak puasa. Dia batalin lagi. Nah, pembatalan-pembatalan itu yang membuatnya menjadi kategori fasik dan kefasikan itu yang membuatnya menjadi sesat, bukan Allah. Karena itu adalah sunnatullah, maka dia pasang badan. Seolah-olah gitu. Kayak banyak itu. Ada kelompok yang pasang badan membela kebatilan. Tuh lihat, dia udah membatalkan janji dengan Allah. Oke. Wa minha qat'u ma amarallahu bihi ayyusal. Ini dia. Di antara sifat fasik. Memutus apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Silaturahim. Taurat, Injil udah cerita. Nanti ada nabi terakhir namanya Muhammad. Dia membawa agama yang sama. Kalau udah lahir, di Taurat sambung silaturahim. Maksudnya gimana? Terima. Dia penerus pelanjut ajaran kalian yang kalian imani di dalam kitab kalian.
Tapi faktanya kemudian tak menerima, bukan tak menerima, menolak, bukan cuma menolak, berusaha menjegal, membunuh. Itu maknanya mereka tidak iman kepada kitab suci mereka. Kitab suci yang sekarang dibawa-bawa, mau janji lama kayak janji baru, kayak itu janji juga bahasanya. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu mah udah palsu, udah bukan yang sebenarnya, ya. Kalau yang sebenarnya, maka dia sambung ke Nabi Muhammad. Nih ciri fasik. Qad umma amarallahu bihi ayyusol. Dia memutus tali yang disuruh sambung oleh Allah. Wa huwal isyara ila dinillah wa ibadati. Nah, maksudnya nyambung itu isyarat untuk berpegang teguh kepada agama Allah dan ibadah hanya kepadanya fil ardi di muka bumi, ya, menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ini ada Tuhan-Tuhan lain, ada Tuhan beranak lah, ya tidak. Wa iqamat syara'ihi, apalagi janji yang dibatalkan, disuruh menegakkan syariatnya. Wa hifzi hududihi, dan memelihara, menjaga batas-batasnya. Ini boleh, ini nggak boleh. Fahiya amma fi kulli ma amarallahu ta'ala bihi ayyusol. Dan yang dimaksud disuruh menyambung semua persoalan agama secara umum. Sambung, sambung, terima, terima. Nggak nerusin dan menyempurnakan. Ogah. Kenapa ogah? Bagian, dengki. Apa dengki? Nggak suka ada nabi selain bangsanya. Itu dengki. Nabi adalah nikmat, dengki tak suka orang lain dapat nikmat. Ya kah? Wa huwa qaulul jumhur. Itu pendapat mayoritas mufassir. Warrahim juz'un min haza. Sementara rahim maksudnya menyambung hubungan, ketaatan, dan silaturahim itu bagian dari yang disuruh sambung oleh Allah antara nabi-nabi utusan Allah yang sebelumnya dengan utusan Allah yang terakhir, sambung. Wa minha al-ifsad fil ardi. Nih tanda fasik, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya betul tidak? Di fasik munafik, ya dia juga lah. Jadi ada tokoh munafik zaman Nabi yang paling berpengaruh, namanya Akhnas. Akhnas bin Syarik As-Sakofi. Munafiknya luar biasa. Datang ke Nabi nyembah-nyembah. Nyembah-nyembah maksudnya taat, patuh. Aku mengakui. Aku siap membantu. Tapi kemudian setelah pulang dari Nabi, di tengah jalan bersama gengnya, komplotannya berbuat kerusakan. Ada rumah dibakar, dirobohin. Ada pohon anggur diporak-porandakan. Pohon korma ditebangin, merusak. Maka Allah menyebutnya sebagai apa namanya? Aneh. Maka ayatnya berbunyi, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa huwa ladul khisam. Itu lihat sekarang ada orang-orang yang mengagumkan
kata-katanya, lidahnya. Padahal musuh Allah yang luar biasa. Penampilannya lugu. Ini itu. Wah, musuhnya luar biasa. Sampai ke ubun-ubun. Nggak suka sama Islam. Dirusak konstitusi. Dan memang benar kata ayat berikutnya, orang kayak begitu, wa idza tawalla. Tawalla berkuasa. Sa'afil ardi. Dia berusaha di muka bumi. Dia kalau berkuasa. Liyuhlikal harsa wan nasal. Meng- Ya membinasakan, merusak. Apa yang dia rusak? Tanaman. Bukan cuma dulu. Dulu mah sederhana, ditebangin doang. Sekarang udah sampai buahnya, buah pada disuntikin. Rusak apa enggak? Kita diwanti-wanti oleh para dokter sehat, jangan makan buah yang nggak ada bijinya. Bahaya, kanker. Rusak apa enggak itu? Udah ngerusak, udah nipu, ngerusak lagi. Nipunya pakai ilmu, ilmiah. Bukan cuma pohon ditebang, hutan dibabat, tapi digali, diboyong kekayaan alam Indonesia. Itu dia gara-gara tadi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyuhlikal harsa. Itu baru harsa, tanaman. Maka ada wanti-wanti Bapak Ibu beli sayuran. Jangan yang mulus, cari yang grepes. Yang grepes tuh nggak ada pestisida. Yang mulus mah pestisida. Itu contoh kecil. Yang berikutnya di samping tumbuhan, tanaman, dan kekayaan alam yang lain, meninggalkan kerusakan dan manusia yang di sekitarnya menjadi miskin, wan nasal. Nasal keturunan. Dulu mulai program keluarga berencana. Ngerusak itu ya. Sekarang udah butuh suara nggak ada orang. Mereka udah banyak tak KB, kemudian mengimpor suara. Apalagi dilihat tenaga kerja. Janjinya mengagumkan 10 juta. Terus anaknya janjinya lagi 19 juta. Pada saat yang sama PHK besar-besar. Kan itu jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa huwa aladul khisam. Akhirnya udah pikirannya merusak manusia. Ada virus. Kita ngalamin COVID. Rusak. Karena pikiran. Pikirannya apa itu? Wah ini penduduk bumi udah kebanyakan. Apa ya 7 miliar. Idealnya ya 2 miliar aja. Berusaha dia merusak keturunan. Vaksin, vaksin, vaksin. Apalagi yang mau menikah, sebelum nikah divaksin. Itu udah tanda-tanda itu. Dan seterusnya ya. Kayak begitu. Al-Quran cerita. Ini yang disebut al-ifsad fil ardi. Ibadah ghairillahi ta'ala. Wal jur fil af'al. Bahwa di antara tanda kefasikan merusak di muka bumi. Buat kerusakan. Kerusakan yang disebutkan di sini bukan fisik. Karena kerusakan fisik ya bisa dibayar, bisa dipulihkan. Tetapi yang paling dahsyat ibadat ghairillah. Sekarang kita ibadahnya sama narkoba, ibadahnya sama judi online, ibadahnya sama kebohongan, ibadahnya sama kecurangan. Ujung-ujungnya duit, ibadahnya sama duit. Itu dia orang-orang fasik. Waljur, jur itu zolim. Jair, Al-Malikul Jair. Ya, raja yang zolim. Fil af'al dalam perbuatannya.
Ya, dipilih oleh rakyat saat pemilihan nyembah-nyembah minta suara. Udah jadi bukan untuk rakyat, untuk keluarga dan kroni-kroni dan seterusnya. Wattibai syahwat. Diri fasik dia mengikuti nafsu, sistem yang ada nggak dipakai lagi. Pokoknya kalau dia pengen pindah ibu kota pindah, nggak ada apa namanya ini itu ya. Wahaza ghayatul fasad. Ikutin nafsu ini adalah puncak kerusakan. Wal fisku atau wal fusku mujib hatman lil khasarah. Kefasikan dipastikan akan melahirkan kerugian, penyesalan. Kama anna ta'ah tusilu ila rabb ila ribhi. Sebagaimana taat akan menghasilkan keberuntungan. Walaisal muradu bil fasikin huna ma huwa ma'ruf syar'an. Dimaksud fasik di sini bukan yang dikenal secara umum sebagai dalam syariat. Wahumul usot. Siapa mereka? Para usot maksiat yang pada maksiat. Maksiat kita umumnya berzina, mencuri. Bukan cuma itu. Ya, maksiat suruh iman dia kafir. Tuh, wahumul usot bima dunal kufri minal maasi. Maksiat artinya yang kita paham durhaka. Padahal makna substansi maksiat itu berontak. Kata Allah sholat, dia enggak maksiat. Artinya berontak, ngapain sholat? Puasa, dia berontak, ngapain? Kata Allah jangan berzina. Maka kalau dia berzina, dia lagi berontak sama Allah. Kenapa saya dilarang-larang? Orang ini itu. Akhirnya merajalela. Kata Allah, zina harus dirajam. Enggak, kesian. Kan ada hukum lain yang bisa lebih manusiawi. Udah, apa yang terjadi merajalela kemaksiatan, merajalela perzinahan di kota-kota besar sampai ke kota kecil. Repot nanganinnya, tambah banyak. Akhirnya apa kata akal? Udah dilokalisir. Kasih delokalisasi. Tindakan melokalisasi para pezina itu bukan cuma berontak namanya maksiat, tapi justru menyuruh. Allah melarang, tapi lokalisasi itu namanya nyuruh. Paham? Undang-undangnya nyuruh. Apa itu kalau dibahasakan? Kalian kalau yang suka mau berzina, no di sana. Tuh nyuruh itu. Bukan cuma nyuruh. Aman, ada keamanan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dilokalisasi lain, yang berkeliaran lain. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi. Waduh, ada nyarinya nggak usah ke lokasi pakai online katanya. Tuh itu. Waduh, itu akibat maksiat durhaka ngelawan hukum Allah. Hukum Allah tak diterapkan. Fa innahu la yasihhu huna. Iya, di sini nggak benar itu tindakan itu. Wa fil ayati dalilun ala annal wafa bil ahdi wal tizamihi wal tizamahu wa wa kullu ahdin jaiz ul alzamal mar'u nafsahu. Dalam ayat memberikan bukti bahwa janji harus ditepati, harus konsisten, konsekuen terhadap janji. Dan setiap janji boleh seseorang
mewajibkan diri untuk menepatinya. Saya wajibkan. Gitu. Huwa amrun wajibun syar'an wa aqlan. Ya, menepati janji itu wajib bukan menurut pandangan agama saja, tapi menurut pandangan akal. Fala yahillu lahu naqduhu, tak boleh membatalkannya. Sawaun akana baina muslim am baina ghairihi, baik sesama muslim atau dengan lainnya. Lidzambillahi ta'ala fin naqdi ahdihi, karena Allah mencela orang yang membatalkan janji. Waqad qala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang beriman, sempurnakan janji. Wa qala li nabiyhi alaihi salatu wassalam, dan dia berfirman kepada nabinya, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Imma, in sama ma, jika takhafanna, engkau takut berkhianat ke suatu kaum, fambid ilaihim ala sawa, maka tepati janji mereka dengan seimbang. Maksudnya antara mukmin gair mukmin. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tak suka sama orang-orang yang khianat. Fanahahu anil ghadri, maka Allah melarangnya untuk meninggalkan janji. Wadzalika la yakunu illa binaqtil ahdi. Maksudnya ghadr, lari, maksudnya bukan dalam artian fisik saja, tetapi membatalkan janji itu namanya lari. Iya dah. Wal mu'minun al muhtadun ala qillatihim ajal a- ajallu faidah wa aktsaru naf'an wa a'damu atharan min ulaikal kuffar al fasikin ad-dhallin ala kasratihim. Orang beriman senantiasa berada dalam petunjuknya meskipun sedikit, jauh lebih berguna, bermanfaat, dan lebih berpengaruh ketimbang mereka kafir yang fasik, yang sesat meskipun banyak. Faida asy'aratil ayatu bi annal muhtadin, ketika ayat mengesankan bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, coba diangkat. Bi annal muhtadin, ya, fil kasrah kadzzalim. Ayat memberikan kesan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk bisa jadi betapapun banyak, bisa jadi seperti sesat. Ma'annaha ulahi aksar, walaupun mereka mayoritas. Falaisa zahir muradan, bukan kuantitas secara lahir itu yang dimaksud. Li'anal ibrah bil kaif, sebab yang dianggap itu adalah kaif, kualitas, labil kam, bukan kuantitas. Qala ta'ala wa qalilum min ibadiyasy syakur. Begini maksudnya, nggak apa-apa minoritas tapi militan. Itu lebih baik ketimbang mayoritas lembek-lembek. Sehingga di sebuah majlis atau pernah saya di sini ucapkan, dikit-dikit kita bangga mayoritas, kita mayoritas. Tapi kalau pemilu kalah mulu. Oleh karena itu berhenti berbangga sebagai mayoritas di negeri ini. Kenapa? Karena dari yang mayoritas itu, mayoritas juga yang munafik, mayoritas juga yang fasik. Gitu, apa yang mau dibanggakan? Nih sampai ke sini.
Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dikit sekali hambaku yang bersyukur. Syakur beda dengan syakir. Kalau syakir kita insya Allah. Apa itu? Bersyukur terhadap nikmat. Emang, kalau dapat nikmat, Alhamdulillah, syukur. Tetapi kalau syakur, syukurnya bukan terhadap nikmat, terhadap musibah. Juga dia tetap bersyukur. Itu syakur. Nah, yang kayak begitu dikit. Maka Allah kasih tahu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qaddama Allah Ta'ala al-idlal ala al-hidayah fi qawlihi yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah lebih dulu menyebut dolal ketimbang hidayah. Lianna sababahu wa mansa'ahu minal kufri mutaqaddam fil wujud. Sebab fenomenanya dalam fakta, kenyataan, kafir dulu, baru iman. Dan ayat-ayat lain yang seiring dengan itu, Allah lebih dulu menyebut gelap, baru terang, minaz zulumat, zulumat dulu ilan nur. Itu yang bagus. Bandingannya begini gampangnya. Mana yang lebih bagus? Mantan kiai apa mantan preman? Tuh, kalau mantan preman, preman dulu baru kiai. Premannya ditinggal. Tapi kalau mantan kiai, lah kiainya ditinggal jadi preman. Nah, maka Allah menyebut sesat dulu, menyebut gelap dulu. Oke, yudillu bihi ma wa yahdi. Lianna sababu man sya'ul. Fakana dalika munasiban lihalil kafar. Maka itu cocok sekali dengan kondisi perjalanan seseorang. Kafir dulu baru iman. Tuh Abu Bakar gelap dulu, Umar bin Khattab gelap dulu, baru terang. Ya, itu lihalil kafarah. Liyakuna awwala ma yaqra'u sam'ahum minal jawab amron. Yafut apa itu? Yafuttu ya. Fi a'dha a'dodihim wa yahuzu janabahum wa abbaru an dzalika bisiqatil mudhari al mufidah lil istiqbal idanan bitajaddud wal istimrar. Jadi menyebut dolal baru hidayah kayak begitu cocoknya bagi keadaan atau fenomena orang kafir. Kafir dulu baru pada iman. Agar liyakuna awwala ma yaqra, agar yang pertama kali mengetuk pendengarannya minal jawab atas jawaban amron yafutu fi a'dadihim adud, menjadi persoalan yang menebar di seluruh saraf-sarafnya anggota badan. Wa yahuzu janabahu, yahuzu menggetarkan, getar janab seluruh tubuhnya, ya sisi tubuhnya, pikirannya dan segala. Wa abbaru an dzalika bisiqatil mudhari, dan hal itu dikemukakan oleh Allah dalam bentuk fi'il mudhari yudillu bihi. Wa yahdi itu fi'il mudhari, ya, mufidah lil istiqbal, yang mengandung makna akan datang, ya, izanan sebagai pemberitahuan bit tajaddud wal istimror. Tajaddud artinya berkelanjutan, sama dengan istimror. Paham maksudnya? Nah, yang pertama bagusan mantan preman ketimbang mantan kiai. Yang kedua, emang sunnah Al-Quran yang bagus dalam konteks penyebutan saja dan maknanya, dolal dulu, baru huda. Zulumat dulu, baru an-nur. Ketika dia berada dalam kezoliman, kesesatan, anti kebenaran, maka ketika diberi kesadaran oleh Allah, kebenaran masuk, itu menggoncang seluruh pikiran dan raganya.
Umar luar biasa dahsyatnya memusuhi Islam. Begitu dahsyatnya, tapi kemudian ketika diketuk telinganya oleh Allah mendengar surat Toha, ah, imam, ketukannya kencang. Akhirnya ditinggalkan kekufurannya, kejahiliannya, kesombongannya. Menjadi orang yang luar biasa, menjadi panutan bagi semua muslim mukmin. Coba diangkat, Pak. Masih ada? Masih, Oh, selesai, Pak. masih dikit. Mm-mm. Udah judul baru ya, Al-Zahir. Kita beri kesempatan Ustaz, untuk berdiskusi. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ayo. Sejauh ini kita sudah menyelesaikan ayat 26 ya. Kita akan lanjut nanti ayat ke 27. 28, 27, oh maaf, 28 maksudnya. 28, 28 29. sampai 29 ya. Masya Allah. Baik, silakan. Ayo, silahkan. Ustaz. Malu dengan hidup tuh sama apa satu kata apa gimana Ustaz ya? Oh, Malu dan ulangi, ulangi, Bu. kata kalau dalam bahasa Arab kata malu dan apa nama dan hidup tuh sama apa apa beda ya Ustaz ya? Oh, beda, Ya beda. Beda ya Ustaz ya? beda. Ya, bagus sekali pertanyaan ini. B, beda. Hayya, Yahya. Tuh. Hayya, Yahya itu hidup. Wala Yahya, wala Yamut. Kalau malu, Hayya ke Hamzah. Iya. Maka Ya, masdarnya haya. Al-haya minal iman. Tapi kalau hayya masdarnya hayat. iya. Kalau emang Kedengarannya emang sama. deket. Iya Iya, sih Ustaz ya. deket ya. Kita yang nggak teliti, oh iya kayaknya sama nih. Bagus. Ya, ya, Iya. ya, 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 betul. Hayya Yahya itu hidup. Hayi, Iya ya. Hayya kalau malu hayi, ke Oh Hamzah. iya malu ya. Oh iya ya. Iya. Oke baik. Maka masdarnya haya. Kalau yang hidup hayat atau masdar miminya mahya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Tuh masdar mimi namanya. Salat wa mahyaya wa mamati. Masdar mimi maut. Iya, bagus. Eh, ada lagi yang lain. Satu lagi Ustaz. Jadi kalau eh, udah mendapat petunjuk itu terus masuk Islam, terus abis itu dia ya tahu murtad gitu Ustaz, berarti itu petunjuknya tuh dicabut sama Allah atau itu pilihan dia sendiri gitu Ustaz kalau Oh, kayak gitu. bagus ini yang tadi nih hubungannya. Karena dia melakukan hal-hal yang membuat imannya jadi batal, maka Allah pasang badan. Aku yang membuatnya dia murtad. Udah kebayang itu. Kenapa pasang badan? Karena memang dalam hidup ini, seperti tadi diilustrasikan, tidak ada yang keluar dari sunnahnya. Kayak rajin pandai. Itu sunnahnya. Yang membuat pandai itu Allah apa rajin gitu. Ya, hakikatnya adalah rajinnya. Pandai itu karena memang sunnahnya. Sebagai mukmin dia fasik, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa.
puasa, Enggak mumin ya? lama-lama jadi bosen ke umat Islam. Itu sunnahnya Allah, maka jadi sesat. Pertanyaan siapa yang menyesatkan? Perbuatannya. Perbuatan. Karena perbuatannya tak keluar dari sunnahnya, Allah pasang badan. Aku yang menyesatkan. Itu memberi informasi kepada kita pada ayat yudhillu bihi mayasya wa yahdi mayasya atau Allah bahwa eh, kita tak bisa keluar dari sunnahnya. Itu. Sehingga kalau dalam tafsir yang tadi dibaca, yang membuat dia murtad ada sebabnya. Apa sebabnya? Siapa yang bikin sebab? Dia sendiri yang bikin sebab. Orang itu fasik bukan Allah yang bikin fasik, tapi perbuatannya yang mengakibatkan dia fasik. Ada orang soleh anak muda lah di masyarakat kita. Gaulnya mau itu orang itu dia lagi melakukan sesuatu yang nanti berakibat sesuai dengan sunnatullah. Ya ada temen eh, apa minum dia ngikut minum apa enggak? Ngikut. Ntar ngerokok. Perbuatannya yang membuat dia jadi jauh dengan Allah. Jauh yang paling puncak udah dia hijrah, pindah bahasa artis hijrah, murtad sebenarnya. Ya, diperhalus hijrah. Tadinya muslim pakai hijab, terus hijrah. Enak aja pakai kata hijrah. Dan Iya, udah jadi murtad, ini ya, Sat ya. Kenapa? diperhalus. Kayak begitu, kita dari aspek bahasa aja dijajah. Sebenarnya zina diperhalus dengan seks. Sebenarnya riba diperhalus dengan bunga. Sebenarnya pelacur diperhalus jadi apa? PSK. Pekerja. Tuh, Pekerja. emang kerjaan ini jangan dilarang. Dia cari nafkahnya di situ kan. Kita nggak sadar-sadar gitu. Sudah tidak begitu. Itu bagian dari sama. Lauknya Iya. nggak ada lauk. Ya, jadi demikian. Hakikatnya Allah, sebabnya adalah manusia itu sendiri. Iya. Kalau yang orang munafik itu, Ustaz, dia perbuatannya seolah-olah ini gitu, Ustaz ya, seolah-olah eh, Masih sama. Muslim gitu, tapi ternyata hatinya apa Belok. benci gitu, Ustaz Belok. ya. Itu kan yang susah di ini Jadi gitu. munafik juga ada KW-KW-nya, Bu. Kita Loh, sendiri juga kadang munafik. munafik kan ini. Nah, udah KW 1 itu munafik luar biasa, melampaui kafir. Bahkan lebih sulit mensikapinya orang yang munafik KW 1. Maka ancaman Allah itu nanti di dasar neraka, di kerak neraka. Coba bayangin. Ya, itu. Pokoknya ya ngomong, tapi tak dibuktikan omongannya. Bahasa kita sekarang omon-omon. Omon-omon. Ya, luar biasa itu. Apa itu sadisnya? Jadi yang hak jadi batil. Yang batil jadi hak tuh karena kemunafikan. Nah, jika dari sana nggak bisa Kak. Kalau ditagi dari sana. Yang ma'ruf jadi munkar. Yang munkar jadi ma'ruf. Muter ya? Iya harus muter Kak. Kalau nggak teriakin dari samping rumah Kakak kalau mau. Dengar ya? Serem, serem, serem. Sekarang ini. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Kalau dulu di zaman Nabi, itu ada namanya Abu Jahal. Menghalangi Nabi sholat. Jalanannya digali lubang lah. Tutupin duri.
nggak kena-kena. Sampai-sampai si Abu Jahal itu bilang, pokoknya Nabi nggak akan lolos. Kapan aku lihat dia lagi sholat, akan aku injak lehernya. Kecapean ngawasin, pesen sama anak buahnya, kasih tahu kalau Nabi ke masjid. Aku akan injak. Bahasa Al-Quran mah, mereka-mereka yang menghalangi orang beriman untuk ke masjid. Nah, sekarang secara nasional dihalangi. Paham itu? Alasannya apa? COVID. Oh, dihalangi nggak ke masjid? Tuh, itu Abu Jahal di zaman Nabi menato. Kalau sekarang Abu Jahalnya ada berapa? Tuh alasan COVID. Udah, Idul Fitri COVID. Sholat Idul Fitri masing-masing di rumah. Tuh, jahat. Tapi dibungkus. Seolah-olah baik, menyelamatkan. Oh, sekarang COVID sudah habis. Ada lagi yang mengerikan. Cuaca sedemikian rupa apa namanya, didesain sehingga secara ilmiah mereka-mereka yang tahu disebarkan di media sosial, hujan itu kandungannya plastik. Kita kan nggak kasat mata. Apalagi itu teh celup bungkusannya itu sering-sering itu ngandung plastik. Ada kanker ditemukan loh, ini banyak unsur plastik. Ternyata kan kayak gitu ayat yang tadi dibacakan itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa fil apa itu wa huwa aladul khisam, musuh paling paling sengit. Baru berikut iza tawalla fil ardi, apabila berkuasa, sa'a liyuhlikal harsa, maka dia berusaha merusak tanaman, bahkan nasal, keturunan. Apa bukan zaman sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Halo? Iya Ustadz, syukron. Iya Ibu, bagus sih tadi. Haya sama